Tatanan dunia baru, New World Order, adalah sebuah cita-cita yang berusaha diwujudkan oleh sebuah kelompok rahasia. Apakah tujuan utama dari pembentukan New World Order? Benarkah bahwa doktrin tersebut dikeluarkan oleh kelompok yang tak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, tauhid menjadi masalah yang harus ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Hasanah kembali hadir untuk memberikan wawasan dan informasi kepada Anda. Dalam episode kali ini, kami akan menyajikan mengenai kelompok rahasia Freemason. Freemason pada dasarnya mengacu kepada sebuah kelompok tukang batu cerdas yang terbentuk pada tahun 37 Masehi. Kelompok tersebut menamai diri mereka sebagai kekuatan tersembunyi. Kata Mason sendiri berarti tukang. Kata tukang batu yang mempunyai ilmu khusus dengan akurasi geometri yang tinggi dan bertujuan untuk membangun kembali kuil Solomon Temple atau Haikal Sulaiman yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kejadian ini sendiri jauh setelah era Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nebukadnezar tidak ada hubungannya dengan para nabi dan rasul yang diakui oleh Islam. Hanya demi perluasan wilayah kerajaan Babilonia, Raja Nebukadnezar menguasai wilayah Yahudi dan menghancurkan tempat ibadah Yahudi sekaligus memporak-porandakan eksistensi Yahudi sebagai bangsa. Membuat seluruh individu Yahudi berpencar, berdiaspora ke dalam suku bangsa lain di dunia. Dari sinilah dendam bangsa Yahudi terhadap pengucilan mereka kepada dunia. Demi meraih tujuan besarnya, kelompok kekuatan tersembunyi mengumpulkan para tukang batu terlatih yang mampu membangun sebuah bangunan dengan dasar arsitektur yang baik. Kitab suci Al-Quran, khususnya surat Al-Isra ayat ke-5 hingga ke-6, secara tersirat telah menjelaskan bahwa bangsa Israel pernah mengalami kehancuran yang besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pada bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa yang pernah menghancurkan mereka. Allah akan membantu bangsa Israel untuk mengumpulkan harta kekayaan dan menjadikan mereka kelompok yang lebih besar. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Ayat-ayat ini memperkuat teori para sejarawan bahwa para pendeta Yahudi yang membentuk kelompok kekuatan rahasia di tahun 37 Masehi tersebut bertujuan untuk menghancurkan agama yang dibawa Nabi Isa dan Islam yang membenarkan kehancuran Haikal Sulaiman. Kehancuran Haikal Sulaiman membuat bangsa Yahudi melebur ke dalam bangsa-bangsa lain di dunia yang dikenal dengan istilah diaspora bangsa Yahudi. Kelompok kekuatan rahasia yang beranggotakan para pemecah batu terlatih juga berusaha untuk membangun kembali Haikal Sulaiman sekaligus melanggengkan kehidupan bangsa Yahudi. Namun kajian ilmu sejarah menyebutkan bahwa penggunaan istilah kelompok Freemason pertama kali digunakan pada tanggal 24 Juni 1717. Penetapan tersebut didasarkan pada didirikannya Loji Agung di London. Kelompok Freemason yang terbentuk di abad ke-18 tersebut diilhami oleh pembentukan kelompok kekuatan tersembunyi di tahun 37 Masehi. Namun Freemason yang didirikan di abad ke-18 ini lebih dikenal sebagai Freemason modern atau non-operative Mason. Kelompok ini tak lagi menjadikan pembangunan Haikal Sulaiman sebagai tujuan utama. Kelompok Freemason modern lebih menekankan pada pembentukan tatanan dunia baru New World Order. Tujuan mereka lebih spiritual, tidak didasarkan atas kemampuan untuk membuat bangunan secara fisik sebagai tukang batu. Namun anggota Freemason modern adalah para intelektual, bangsawan, dan para pemimpin dunia yang berusaha membangun dunia menjadi sebuah tatanan baru.
Para anggota Freemason menyatakan bahwa kelompok mereka adalah sebuah institusi moral yang didirikan oleh orang-orang soleh yang berusaha untuk menegakkan kebenaran yang luhur di tengah kesenjangan sosial. Masih menurut para anggota Freemason, kelompok mereka sejatinya dilandasi oleh semangat kebebasan, cinta persaudaraan, dan kemurahan hati. Freemason sejatinya memiliki sebuah identitas khusus yang berupa lambang huruf G yang terletak di dalam sebuah belah ketupat yang terbentuk dari jangka dan penggaris. Huruf G dalam lambang kelompok Freemason adalah kependekan dari Go To. Go To pada dasarnya memiliki arti Great Architect of the Universe. Dalam bahasa Indonesia, Go To dapat diartikan sebagai arsitek agung alam semesta. Kehebatan dan keagungan dari arsitek alam semesta ini pada akhirnya diartikan sebagai penjelmaan Tuhan yang memiliki maha kuasa untuk menciptakan tatanan kehidupan di bumi. Masih dalam kelompok Freemason, huruf G juga bisa diartikan sebagai Grand Geometrician. Tidaklah mengherankan jika pada akhirnya simbol huruf G diapit oleh jangka dan penggaris, karena kedua alat tersebut adalah alat ukur utama dari ilmu geometri. Dan ilmu geometri adalah dasar penting dalam ilmu arsitektur dan bangunan. Sehingga bisa diartikan tujuan kelompok Freemason yang muncul di abad ke-18 adalah pengembangan tujuan kelompok kekuatan tersembunyi di tahun 37 Masehi. Para Freemason modern menyebut kelompok kekuatan tersembunyi sebagai Masons operatif yang berusaha membangun Haikal Sulaiman secara fisik melalui penguasaan ilmu pemecahan batu. Sedangkan kelompok Freemason modern yang terbentuk di tahun 1717 memiliki tujuan untuk membangun Haikal Sulaiman secara spiritual, sehingga dikenal sebagai Mason spekulatif. Tapi inti dari keduanya memiliki benang merah, yaitu mendirikan sebuah tatanan dunia baru seperti Jamal Haikal Sulaiman masih teguh berdiri dan kaum Bani Israel menguasai dunia dan hidup sejahtera. Pemilihan tanggal berdirinya Freemason modern pada tanggal 24 Juni 1717 sejatinya memiliki kaitan dengan salah satu nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya oleh masyarakat Eropa dikenal dengan nama Saint John. Saint John dipercaya oleh bangsa Yahudi serta umat Nasrani dan Katolik sebagai orang suci dan saleh. Saint John adalah orang yang senantiasa mengajak kepada kaum Bani Israel untuk bertobat dan menjalani kebajikan. Bentuk pertobatan manusia adalah kerelaan mereka untuk dimandikan oleh Saint John di Sungai Yordan. Pemandian oleh Saint John di Sungai Yordan inilah yang pada akhirnya menjadi dasar pembaptisan yang dikenal dalam ajaran Katolik. Karena ajaran pembaptisan yang diajarkannya inilah, maka warga Eropa dan umat Katolik mengenal Nabi Yahya sebagai Saint John the Baptist. Kaum Freemason modern percaya bahwa Saint John adalah pelindung mereka. Mereka juga meneladani sikap dan keberanian Saint John dalam menegakkan prinsip-prinsip kebenaran. Nabi Yahya dalam ajaran Islam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Keteladanan dan kesalehan Nabi Yahya tersirat dalam surat Maryam ayat ke-13 hingga 14. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ajaran Nabi Yahya untuk memandikan manusia dalam rangka bertaubat sejatinya adalah mandi besar yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengembalikan kesuciannya. Nabi Yahya alaihissalam merupakan putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Kelahiran Nabi Yahya pada dasarnya bentuk mukjizat dari Allah Sang Maha Pengatur kepada keluarga Nabi Zakaria. Karena Nabi Yahya dilahirkan ketika Nabi Zakaria telah berusia sangat tua dan sang istri dikategorikan sebagai wanita yang mandul. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nabi Yahya atau Saint John pada dasarnya adalah seorang Nabi Allah yang mengajarkan ajaran tauhid kepada umatnya. Namun perbedaan Al-Quran dan prinsip dasar dalam kelompok Freemason terletak pada siapakah Tuhan yang wajib disembah dan diimani. Islam dan Al-Quran secara jelas bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kelompok Freemason mengakui bahwa Nabi Yahya atau Saint John sebagai orang suci dan pelindung kelompoknya, mereka tidak secara gamblang mengakui kebesaran sekaligus ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka secara tegas menyatakan bahwa sosok Tuhan adalah Gautu atau arsitek agung alam semesta. Sayangnya, kelompok Freemason hanya mengambil sebagian saja semangat Nabi Yahya dalam berdakwah. Mereka mengira bahwa Saint John membela kaum Yahudi semata dan tidak mengakui bahwa kebenaran yang dibawa oleh Saint John adalah kebenaran Taurat untuk mengesahkan Allah. Mereka menganggap bahwa kebenaran yang diserukan Nabi Yahya atau Saint John adalah kebenaran universal yang tidak bersifat sebagai sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok Freemason sejatinya memiliki pengikut yang terikat dalam sebuah loji agung. Loji Agung London adalah loji agung pertama yang didirikan. Pada akhirnya setelah 24 Juni 1717, maka berdirilah loji-loji di Skotlandia, Irlandia, Prancis, dan Belanda. Loji adalah semacam gudang besar yang menjadi tempat berkumpul komunitas rahasia ini. Loji agung pada dasarnya memiliki pengurus yang biasa disebut dengan officer. Organisasi dalam Freemason terstruktur rapi dan memiliki peran fungsional. Seorang anggota Freemason akan memiliki posisi dalam struktur organisasi. Dan layaknya sebuah organisasi pemerintahan, anggota Freemason juga memiliki kesempatan untuk menaikkan jabatannya. Pemimpin tertinggi dalam loji Freemason dipilih oleh para anggota tidak secara mandatori atau dipilih oleh pejabat pendahulunya. Sebagai organisasi rahasia, hingga kini masih belum dapat diketahui secara persis berapakah jumlah anggota Freemason di seluruh dunia. Namun Profesor Paul Van de Voer dari Universitas Ohio, Amerika Serikat menyebutkan bahwa Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, adalah anggota Freemason. George Washington diyakini adalah anggota Freemason pada loji Virginia. Ia diperkirakan bergabung dalam Freemason pada tanggal 4 November 1752 atau 24 tahun sebelum kemerdekaan Amerika Serikat. Presiden Amerika lainnya yang juga menjadi anggota Freemason adalah Benjamin Franklin, James Madison, dan James Monroe. Seorang penulis, Henry Makow, juga menyebutkan bahwa Presiden Amerika saat ini, Barack Obama, juga merupakan anggota Freemason. Anggota Freemason tak hanya beberapa Presiden Amerika Serikat. Perdana Menteri terbesar Inggris Winston Churchill dan Jenderal Besar Perancis Marquis de Lafayette juga merupakan anggota Freemason. Dua komposer besar dunia yaitu Mozart dan Beethoven juga merupakan anggota Freemason. Mozart adalah salah satu komposer yang banyak mengubah musik opera, salah satunya adalah The Magic Flute. Beberapa pihak menduga Mozart tewas karena racun akibat terlalu berani membuka sifat rahasia dari kelompok Freemason. Sastrawan dan penulis besar Prancis Voltaire adalah anggota Freemason dari loji Les Neufs di Paris. Ia ditetapkan menjadi anggota Freemason pada tanggal 7 April 1778 atau 2 bulan sebelum kematiannya. Penyair besar Jerman Johann Wolfgang von Goethe adalah anggota Freemason dari loji Amalia di Weimar. Dia ditetapkan menjadi anggota Freemason pada tanggal 23 Juni 1780. Freemason pada akhirnya juga masuk ke Indonesia, terlebih negeri ini pernah menjadi jajahan Inggris dan Belanda. Freemason di Indonesia diyakini mulai ada pada tahun 1756 seiring dengan munculnya Ordo Nasional. Loji Freemason Indonesia pertama kali dibangun di kota Batavia di tahun 1762. Salah satu bekas loji Freemason yang masih berdiri kokoh adalah gedung di daerah Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat.
Kini, gedung tersebut menjadi kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Beberapa tokoh nasional menurut Profesor Paul van de Voer adalah anggota Freemason Indonesia. Pelukis besar Indonesia, Raden Saleh, pada tahun 1876 telah diangkat menjadi anggota Freemason. Tempat pengangkatannya tidak di Indonesia, melainkan di kota Den Haag, Belanda. Raden Saleh menurut penulis buku Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia, Belanda, dan Indonesia, Dr. T.H. Stephen, adalah orang Jawa pertama yang menjadi anggota Freemason. Anggota Freemason yang berlatar belakang bangsawan dari Kerajaan Jawa adalah Pangeran Aryo Notodirejo dari Pura Pakualam, Yogyakarta. Pangeran Aryo Notodirejo juga menjadi pengurus organisasi Budi Utomo. Organisasi Freemason di Indonesia berkembang hingga tahun 1962. Karena Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 yang melarang beberapa organisasi termasuk Loji Agung Indonesia yang menjadi penjelmaan Freemason di Indonesia. Namun atas nama praktek diskriminasi, Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 69 tahun 2000 yang mencabut Kepres nomor 264 tahun 1962. Hal ini secara nyata melegalkan organisasi Freemason berkembang di Indonesia. New World Order atau tatanan dunia baru adalah salah satu teori yang dianggap sebagai konspirasi tingkat dunia. Konspirasi ini pada dasarnya akan membentuk sebuah tatanan dunia baru yang berada di bawah sebuah kekuasaan tunggal. Teori konspirasi ini menyebutkan bahwasannya banyak badan dan lembaga penting dunia pada dasarnya hasil rancangan para anggota Freemason. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, International Monetary Fund IMF, dan World Bank atau Bank Dunia adalah beberapa lembaga dan badan dunia yang disebut-sebut sebagai bentukan para elit Freemason. Dalam New World Order, seluruh masyarakat dunia akan tunduk dalam satu kekuasaan dan hidup sebagai satu bangsa besar. Para elit Freemason akan merancang tatanan dunia baru yang menggunakan satu jenis mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Tak hanya itu saja, bentuk pengingkaran Freemason terhadap kuasa Tuhan atas umat manusia adalah pemberian chip pada seluruh umat manusia di masa depan. Dengan chip tersebut, penguasa tatanan dunia baru bisa membatasi jumlah penduduk bumi. Jika dirasa jumlah penduduk bumi berlebih, maka dengan kuasa layaknya Tuhan, penguasa dunia baru bisa memutuskan untuk mengakhiri hidup seorang manusia. Baru-baru ini sebuah film berjudul In Time yang dibintangi Justin Timberlake seakan menunjukkan bagaimanakah kehidupan dalam tatanan dunia baru berlaku secara fiksi. Dalam film tersebut, seluruh umat manusia memiliki tanda digital yang menentukan seberapa lama hak hidup manusia. Dan layaknya tatanan dunia baru rancangan Freemason, satu mata uang yang berlaku di seluruh dunia adalah waktu. Tatanan dunia baru yang menghilangkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup manusia ini sejatinya telah secara nyata menentang kebenaran surat Yunus ayat ke-34. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Tetapi tatanan dunia baru, baik itu fiksi seperti film In Time maupun anggapan sebagai sebuah konspirasi, seakan mulai muncul dalam kehidupan duniawi. Salah satu bentuk satu pemerintahan universal adalah berdirinya Uni Eropa. Dan di wilayah Eropa juga telah memberlakukan mata uang euro yang berlaku untuk seluruh negara Eropa kecuali Inggris. Selain itu, dunia seakan terus dipacu agar tumbuh sehingga kehilangan sekat antar negara seiring dengan pemberlakuan politik kawasan. Salah satunya adalah pendirian masyarakat ASEAN di Asia Tenggara. Bentuk hilangnya sekitar antar negara dalam kawasan Asia Tenggara adalah kebebasan warga negara anggota ASEAN untuk berpergian ke negara tetangganya tanpa harus mengurus surat izin kunjung atau visa. Penyamaan visi dan misi para pemimpin negara-negara besar tampak dalam pendirian kelompok The Group of Seven atau dikenal dengan istilah G7.
Pada akhirnya, organisasi multinasional G7 berkembang hingga memiliki 20 negara anggota, di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya. G7 pun akhirnya bermetamorfosis menjadi G20. Salah satu bentuk penyamaan visi dan misi tersebut adalah bentuk kerjasama ekonomi antar negara. Tak heran jika pada akhirnya banyak bermunculan forum kerjasama ekonomi antar kawasan seperti ASEAN Pacific Economic Corporation atau APEC. Tak hanya itu, kini masalah yang didengungkan untuk menjadikan dunia di bawah komando satu kekuasaan adalah isu lingkungan yang dikenal dengan nama pemanasan menyatukan dunia dalam sebuah kekuasaan tunggal. Isu penggunaan chip sebagai alat identifikasi sekaligus pengendalian kehidupan manusia dalam tatanan dunia baru juga semakin nyata seiring dengan mudahnya akses untuk memperoleh kartu kredit. Dan kebetulan kartu kredit tersebut tertanam sebuah chip yang berisi data-data pribadi. Parahnya pemilik kartu kredit tersebut tidak mengetahui seberapa detail informasi pribadi yang tersimpan. Kartu kredit juga ditenggarai sebagai bentuk baru mata uang universal. Karena seorang pemilik kartu kredit bebas membeli barang apapun di seluruh penjuru dunia tanpa repot menukarkan mata uang negaranya dengan mata uang yang berlaku di sebuah kawasan. Pemirsa, agenda Freemason dan Illuminati yang mengusung konsep New World Order adalah cita-cita dan agenda manusia. Tipu daya yang dibuat oleh mereka tetaplah sebuah tipu daya versi manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Apapun agenda, rencana dan tujuan umat manusia, pastilah membutuhkan kuasa Tuhan agar mampu terlaksana di dunia. Dan kita wajib meyakini itu. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah pemirsa, demikian Hasanah hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Tetap saksikan Hasanah setiap Senin sampai Jumat pukul 5.30 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.